Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Genji dan salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Perkenalkan nama saya Mila Aulia, kelas 11 Teknik Komputer Jaringan dan Telekomunikasi dari SMK Negeri Manunjaya. Saya seorang pelajar yang lahir dan tumbuh di era digital, di mana era ini ponsel bukan lagi sekedar alat komunikasi, tapi juga sahabat pelajar kita di kehidupan sehari-hari. Sahabat Genji, pasti kita semua di sini sudah sangat akrab dengan yang namanya media sosial, bukan? Siapa sih di sini yang nggak tahu ataupun nggak punya dengan yang namanya akun media sosial seperti WhatsApp, IG, YouTube, dan lain sebagainya? Wah, tidak mungkin sekali ya jika tidak memilikinya. Hampir semua dari kita menggunakannya entah untuk berbagi cerita, mencari hiburan, atau sekedar scrolling tanpa arah ketika bosan. Tapi, pernahkah kita berpikir bagaimana jika media sosial itu kita ubah menjadi alat belajar yang hebat? Apakah bisa? Bagaimana jika setiap scroll kita justru menambah ilmu, bukan sekedar menghabiskan waktu? Nah, inilah yang ingin saya bahas hari ini, sesuai dengan buku yang telah saya baca, karya Musyirah Rahman yang berjudul Pemanfaatan Media Sosial sebagai Media Pembelajaran. Sahabat Gen Z, zaman terus berubah dan dunia pendidikan pun ikut bertransformasi. Dulu kita belajar hanya bisa dilakukan di dalam kelas saja, tapi sekarang kita cukup buka smartphone dan ilmu di seluruh dunia terbuka lebar di hadapan kita. Bukan hanya itu juga, tapi kita juga bisa mengaksesnya lewat laptop ataupun yang lain sebagainya. Buku karya Musyirah Rahman menjelaskan bahwa media sosial seperti WhatsApp dan lain-lain itu bukan hanya alat komunikasi, tapi juga media pembelajaran yang efektif jika digunakan untuk kita belajar. Melalui media sosial, kita sebagai siswa-siswi pelajar generasi muda bisa memanfaatkan media sosial. Contohnya, mencari materi tambahan di YouTube, berdiskusi lewat grup WhatsApp atau Telegram, membuat konten edukatif di TikTok atau Instagram, dan lain sebagainya masih banyak lagi. Artinya, belajar kini tidak lagi terbalas oleh ruang dan waktu. Media sosial memberi kebebasan untuk belajar kapanpun, dimanapun, dan dengan cara yang lebih menyenangkan. Namun, tentu saja semua kemudahan ini memiliki dua sisi, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Media sosial bisa menjadi jembatan menuju ilmu, tapi bisa juga menjadi jurang kemalasan. Tergantung siapa yang memegang kendali, yaitu kita sendiri. Dalam buku tersebut, dijelaskan pula bahwa media sosial dapat membawa dampak negatif jika disalahgunakan. Contohnya, seperti kecanduan, malas belajar, kehilangan fokus, bahkan terjebak pada informasi yang tidak benar atau kita sering mengenalnya dengan hoax. Itulah sebabnya kita harus cerdas dalam bermedia sosial. Gunakan media sosial bukan hanya untuk bersenang-senang, tapi juga untuk berkembang. Gunakan media sosial untuk mencari wawasan, bukan hanya untuk bermalas-malasan. Karena sejatinya, smartphone tidak akan membuat kita pintar, kecuali jika kita menggunakannya untuk hal-hal yang bermanfaat. Teman-teman sekalian, kita adalah generasi digital, generasi yang lahir bersamaan dengan teknologi, yang tumbuh di tengah arus informasi yang begitu deras. Dan tahukah kalian, justru disinilah peluang kita. Media sosial dapat menjadi ruang belajar yang kreatif. Contohnya, kita ambil YouTube. Kita bisa menonton video pembelajaran yang menjelaskan materi sulit dan caranya pun menarik. Kita ambil contoh juga seorang kakak yang bernama Gita Savitri Devi. Dia dikenal dengan konten edukatifnya yang membahas isu-isu feminisme, kehidupan anak muda, dan pandangan kritisnya terhadap berbagai hal. Jadi, kalau dulu belajar itu identik dengan serius dan membosankan, sekarang belajar bisa jadi menyenangkan dan inspiratif. Hadirin semuanya, dari penelitian yang dilakukan Musyirah Rahman dan kawan-kawannya, satu hal yang sangat jelas, media sosial adalah alat, bukan baik atau buruk, tapi tergantung siapa yang menggunakannya. Jadi, jika kita bijak, maka ia akan menjadi senjata untuk ilmu. Namun, jika kita lalai dan salah menggunakannya, maka ia bisa menjadi jebakan waktu. Ingat, satu postingan bisa menginspirasi ribuan orang.
satu komentar bisa menumbuhkan semangat, dan satu konten edukatif bisa mengubah cara pandang seseorang terhadap dunia. Sebagai generasi penerus bangsa, kita punya tanggung jawab besar bukan hanya untuk belajar, tapi juga untuk menjadi contoh dalam menggunakan teknologi informasi dengan baik dan bijak. Mari buktikan bahwa generasi muda Indonesia tidak hanya pandai bermain media sosial, tapi juga mampu menciptakan perubahan melalui media sosial. Gunakan media sosial bukan hanya untuk melihat dunia, tapi tunjukkanlah kepada dunia bahwa potensi kita lebih berguna. Dari apa yang sudah saya sampaikan, semoga kita semua dapat menjadi generasi yang bijak, produktif, dan inspiratif di tengah derasnya arus digital. Sekian dari saya, salam dari SMK Negeri Manunjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.